Bab 1946. Miliki gelar. 1. Setelah Mileye selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, pedang biru gaib terbang keluar, lalu langsung menyerap jiwa lelaki tua itu dan yang lainnya. Setelah memenggal kepala lelaki tua itu dan yang lainnya, Mileye menoleh untuk melihat ke gua bintang putih, dan berkata sambil tersenyum, "Tanah makam dewa." Saat ini, ruang hampa tidak jauh di depan Mileye bergetar lagi, dan segera setelah itu, mantan Master Yu muncul di depan Mileye. Masih bukan tubuh utama. Master Yu memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, "Ingin membunuhku?" Master Yu berkata, "Apakah menurutmu tidak ada yang bisa kami lakukan untukmu?" Mileye merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tolong mati. Tolong mati." Master Yu menatap Mileye, tidak ada yang pernah memprovokasi tanah makam dewa seperti ini. Mileye tersenyum dan berkata, "Kamu sepertinya telah melupakan sebab dan akibat. Jika aku ingat dengan benar, orang-orangmu yang ingin membunuhku terlebih dahulu, kan? Mengapa hanya kamu yang diizinkan membunuhku di tanah makam dewa? Bunuh aku, jangan biarkan aku membunuh orang-orang di tanah makam dewamu, kan?" Master Yu berkata, "Apakah kamu mencoba memberitahu tanah makam dewaku benar atau salah?" Mileye tersenyum dan berkata, "Bisakah kamu membedakan yang benar dari yang salah?" Master Yu menatap Mileye, "Bicaralah, tapi pisahkan orang. Jika orang yang berdiri di depanku adalah yang maha tinggi, tanah makam dewa tentu bersedia membedakan yang benar dari yang salah. Sayangnya, kamu tidak." Mileye tertawa, "Benar." Master Yu berkata, "Bahkan jika ada yang maha tinggi di belakangmu, tanah makam dewaku akan membunuhmu." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku berdiri di sini sekarang, ayo, aku mohon untuk dibunuh." Master Yu menatap Mileye sejenak, lalu berbalik dan pergi. Secercah bayangan alam ilusi, tapi Mileye. Dan dengan kekuatan Mileye, hanya Master yang bisa menekannya. Dapat dikatakan bahwa Mileye saat ini adalah orang pertama di bawah pangkat dewa kuno. Orang pertama mutlak. Setelah menyaksikan Master Yu pergi, Mileye terdiam sesaat, lalu berbalik dan pergi juga. Bahkan, dia juga ingin melawan Master tingkat dewa kuno, yang benar-benar alam asli. Karena dia saat ini, Master umum bukan lagi lawannya. Nyatanya, pada saat ini, dia agak mengerti mengapa kakak laki-lakinya terus mencari kekalahan. Hanya kalah. Hanya dengan begitu kamu dapat mengetahui kekuranganmu sendiri. Dan masalahnya sekarang adalah dia tidak tahu level apa yang telah dicapai kekuatannya, dan dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Tidak tahu kekurangannya sendiri. Oleh karena itu, dia ingin bertarung melawan dewa kuno alam asli yang berperingkat master. Tentu saja, dia tidak akan terburu-buru ke tanah makam dewa. Karena jika masuk ke dalam, pihak lain tidak akan melawannya satu lawan satu, tetapi akan melawannya secara berkelompok. Meskipun dia percaya diri, dia tidak cukup percaya diri untuk sendirian mengalahkan seluruh tanah makam dewa. Tanah makam dewa. Di depan tanah makam, Master Yu berdiri dengan tenang. Di belakangnya, ada lebih dari selusin makam, dan di luar makam, ada gunung yang tak berujung, sunyi sepi. Pada saat ini, sebuah makam tidak jauh di belakang Master Yu tiba-tiba bergetar, dan lambat laun, seorang lelaki tua keluar dari makam. Itu adalah Master Mu yang muncul sebelumnya. Master Mu melihat ke langit, seluruh langit berwarna abu-abu, sangat menyedihkan. Master Yu berkata dengan lembut, "Orang ini memang hanya berada di tingkat alam menaiki langit, tetapi kekuatannya jauh melampaui tingkat alam menaiki langit.
Jika dia diizinkan untuk menyentuh tingkat itu, aku khawatir dia adalah dewa kuno peringkat master dan bukan lawannya. Master Mu berkata, karena kamu telah menjadi musuh, ayo singkirkan itu. Master Yu berkata, aku tidak bisa keluar, aku tidak bisa membunuh orang ini. Selain itu, orang ini tampaknya mengetahui aturan hukum tertinggi. Setelah hening sejenak, Master Mu berkata, aku akan meminta instruksi yang mulia. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Master Mu datang ke sebuah istana yang megah dan mewah. Dan di seluruh istana, hanya ada satu patung. Patung seorang wanita. Bukan patung alam semesta tertinggi. Master Mu sedikit memberi hormat pada patung itu, Tuan Maha Tinggi. Setelah beberapa saat, patung itu tiba-tiba membuka matanya, ada apa? Master Mu memberi hormat lagi, aku ingin membunuh seseorang, tetapi pihak lain boleh berkenalan dengan aturan hukum tertinggi, kami. Wanita itu sedikit mengernyit, apakah wanita itu orangnya? Master Mu mengangguk, ya. Cahaya dingin melintas di mata wanita itu, mengapa memberikan wajahnya? Bunuh saja dia, aku akan memblokirnya. Mendengar hal itu, Master Mu langsung girang, dan langsung memberi hormat dengan hormat, mengerti. Hanya saja hukum luar melarang. Mendengar hal itu, wanita itu mengerutkan kening lagi, aturan hukum ditinggalkan oleh wanita itu. Kalau aku melanggar alam terobos, sama saja dengan menyatakan perang. Sekarang tidak perlu begini. Lewat sini, aku memberimu sesuatu, benda ini bisa membuatmu menunggu di luar sebentar. Suara itu jatuh, dan sebuah tanda kayu hitam tiba-tiba muncul di depan lelaki tua itu. Lelaki tua itu memandangi tanda kayu, yang di atasnya terlukis karakter hitam kecil, dekrit kekaisaran. Wanita itu berkata lagi, token link ini dapat membuatmu menunggu di luar selama 1 jam. Setelah 1 jam, kata-kata itu akan hilang. Kamu harus kembali, jika tidak, wanita itu tidak akan membiarkanmu pergi. Orang tua itu memberi hormat sedikit, mengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di dalam aula, mata patung wanita itu perlahan tertutup. Setelah keluar dari aula, Master Mu tersenyum. Awalnya, dia sedikit khawatir. Karena ada Tuan Maha Tinggi di belakang Mileye, ia khawatir Tuan Maha Tinggi yang diyakininya akan menghalangi aturan hukum tertinggi tanpa membiarkan tanah makam dewa membunuh Mileye. Tapi sekarang sepertinya dia benar-benar kewalahan. Tuan Maha Tinggi tidak hanya tidak berhenti, tetapi bersedia membantu. Ini sangat mengejutkan. Senyum di mulut Master Mu berangsur-angsur melebar. Mileye, kuharap kamu masih bisa tersenyum. Setelah berbicara, dia dengan cepat menghilang ke kejauhan. Bersambung. Bab 1947. Miliki gelar 2. Di awan tertentu, di atas awan ini, ada sebuah pulau kecil. Pulau kecil di awan. Daoyi sedang duduk di depan meja kayu, dan di atas meja kayu di depannya ada beberapa jimat. Daoyi berkonsentrasi pada penelitiannya. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba berjalan ke arah Daoyi, dan Daoyi tiba-tiba menatap wanita itu. Matanya penuh kegembiraan, inilah hukum alam semesta yang sebenarnya. Wanita itu tersenyum dan berkata, luar biasa, bukan? Daoyi mengangguk, ini sangat misterius. Wanita itu tersenyum ringan dan berkata, ini hanya fondasi. Ketika kamu mempelajarinya secara menyeluruh, kamu akan menemukan bahwa orang suci tingkat tinggi dan dewa kuno semuanya adalah semut. Daoyi berkata dengan suara yang dalam, Guru, seberapa jauh wanita bergaun polos? Wanita bergaun polos. Mendengar ini,
Senyuman di wajah wanita itu berangsur-angsur menghilang, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku tidak tahu. Daoi sedikit mengernyit, bahkan guru tidak tahu. Wanita itu mengangguk, ini adalah hal yang paling menakutkan. Karena sejauh menyangkut alam semesta yang ada ini, aku hampir mencapai puncaknya, dan aku bahkan tidak mengetahuinya. Artinya dia telah melompat keluar alam semesta yang ada, lingkaran ini. Daoi terdiam, dan setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, apakah ada banyak alam semesta di alam semesta ini setingkat guru? Wanita itu berkata, tidak banyak, hanya beberapa. Daoi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, di belakang tanah makam dewa juga ada master setingkat guru kan? Wanita itu mengangguk, tanah makam dewa banyak hubungannya dengan wanita itu. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Daoi, apakah kamu mengkhawatirkan pria tak tahu malu itu? Daoi. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, gadis bodoh. Kenapa kamu mengkhawatirkan dia? Kenapa? Serius, yang harus kamu khawatirkan adalah tanah makam dewa. Daoi ragu-ragu, lalu berkata, aku khawatir dia akan dibunuh sebelum wanita berbaju polos kembali. Jika dia dibunuh secara langsung, wanita bergaun polos akan dibunuh karakter. Wanita itu menggelengkan kepalanya, tinggalkan dia sendiri. Bagaimanapun, siapapun yang mencarinya akan sial. Sial. Daoi. Di dalam menara kecil. Mileye duduk bersila di tanah, di depannya, ada 480 sungai panjang dimensi waktu. Sekarang, meskipun dia belum mencapai ketidakterbatasan, dia telah sepenuhnya menguasai jalan ruang dan waktu. Dan alasan mengapa tidak bisa tak terhingga adalah karena jiwa spiritual. Jika dia terus memadat, jiwa spiritualnya tidak bisa bertahan lagi. Mileye tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan dengan gelombang ini, semua sungai panjang dimensi waktu di depannya menghilang. Harus menemukan cara untuk memperkuat spiritual jiwamu. Masalah terbesarnya sekarang adalah jiwa spiritual. Bagaimana semangat jiwa bisa dikuatkan? Tingkatan alam terobos. Jika seseorang menerobos tingkatan alam, jiwa spiritual dapat dikuatkan. Memikirkan hal ini, Mileye tiba-tiba ragu. Jika dia menerobos, maka dia adalah alam absolut, dan tujuannya adalah untuk mencapai ketakterhinggaan di alam tangga langit. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, menurutmu begitu, kamu salah. Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Menara kecil, dapatkah kamu memberitahuku bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Menara kecil berkata, tebak. Mileye berkata dengan marah, tebak ukuranmu. Apakah kamu dewa? Kamu masih menebak, kamu. Menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu masih mau mendengarkanku? Sudut mulut Mileye sedikit berkedut, katakan. Menara kecil berkata, alasan mengapa saudari Destiny dapat mencapai alam menaiki langit tanpa batas adalah karena dia telah melampaui alam menaiki langit. Alam menaiki langit tidak terbatas, dia dapat mencapai ketidakterbatasan di alam manapun. Tapi kamu berbeda, kamu belum melampaui tingkatan alam ini. Bagaimana kamu bisa mencapai ketidakterbatasan di alam ini? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Menara kecil melanjutkan, kamu tidak boleh terjerat dalam tingkatan alam ini dan ketidakterbatasan, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Setelah berpikir lama, Mileye berkata, masuk akal. Aku tidak pernah mengira menara kecilmu masih berguna. Menara kecil. Mileye tertawa, dia memutuskan untuk tidak menekan tingkatan alamnya lagi. Bahkan,
dia juga agak menantikan level apa yang akan dia capai jika dia tidak menekan tingkatan alam. Waktu dan ruang. Orang suci tingkat rendah. Yang terendah pastilah alam ruang waktu. Tepat ketika Mileye hendak menerobos tingkatan alamnya sendiri, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia meninggalkan menara kecil sendirian. Tepat setelah meninggalkan menara kecil, paksaan yang sangat menakutkan tiba-tiba turun dari langit, dan segera setelah itu, momentum yang kuat menguncinya. Mileye melihat tidak jauh, di mana seorang lelaki tua sedang berjalan perlahan. Orang yang datang adalah Master Mu, Gembala, Master Dewa Kuno. Mileye memandang Master Mu, sedikit mengernyit, bisakah kamu keluar sekarang? Master Mu tersenyum dan berkata, kecelakaan, kejutan. Mileye melirik ke belakang Master Mu, kamu sendirian. Master Mu memandang Mileye, apakah itu tidak cukup? Cukup. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu baik hati, aku bisa mencapai 100. Master Mu menatap Mileye, anak muda, kepura-puraanmu pasti ada batasnya. Mileye bersambung.